Pemirsa, Ketua KPU RI Hasyim Asyari benar-benar menyita perhatian publik, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena deretan peringatan untuk pelanggaran kode etik yang diperolehnya. Apa saja peringatan yang diberikan untuk Ketua KPU RI Hasyim Asyari kita akan bahas dalam segmen At Large hari ini. Ini dia deretan peringatan untuk Ketua KPU RI. Pemirsa, kita lihat ada beberapa tanggal, ada beberapa momen di mana terjadi pelanggaran kode etik Hasyim Asyari yang kemudian berujung pada peringatan dan sanksi yang diberikan oleh DKPP kepada Hasyim Asyari. Kita lihat di Agustus 2022 sempat viral ada perjalanan pribadi bersama wanita emas. Kemudian yang 2023 bulan Oktober adalah kesalahan KPU menghitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR dan DPRD. Di bulan yang sama menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dan terakhir bulan ini, bulan kemarin Februari 2024 adalah soal rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara. Kita akan bahas satu persatu seputar peringatan dan juga teguran yang diterima oleh Hasyim Asyari. Pemirsa, yang pertama ini adalah perjalanan pribadi bersama dengan peserta pemilu. Jadi di 18 Agustus 2022 Hasyim melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, dan ini merupakan perjalanan pribadi bersama dengan Misha Hasnaini Muin atau yang biasa kita kenal dengan wanita emas yang viral dengan sebutan wanita emas. Ini masalahnya adalah wanita emas ini adalah peserta pemilu, dan kemudian Hasyim melakukan perjalanan pribadi dengan peserta pemilu. Terbukti melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional, dan kemudian diberikan sanksi oleh DKPP. Sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Selanjutnya kita lihat lagi, ada pelanggaran yang kedua. Pelanggaran yang kedua adalah soal pencalonan perempuan dalam pemilu DPR DPRD. Dan ini permasalahannya ada pada kemudian kata DKPP adalah ini melanggar pasal 8 ayat 2 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 mengenai pembulatan ke bawah dari 30% pencalonan perempuan dalam pemilu DPR ataupun DPRD. Nah, katanya ini kasus ini karena kesalahan KPU dalam menghitung kuota minimal 30% perempuan calon legislatif. Dan ini DKPP menilai kalau Hasyim Asyari seharusnya punya pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang pemilu. Sanksinya apa? Peringatan keras diberikan kepada Hasyim Asyari. Ketiga adalah menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dan divonis oleh DKPP ini terkait dengan Hasyim Asyari menerima pendaftaran sebelum revisi PKPU nomor 19 tahun 2023 setelah ada putusan MK. Apa sanksinya? Sanksinya adalah peringatan keras terakhir untuk Hasyim Asyari. Masih ada lagi pemirsa, bulan Februari 2024. Kita lihat. Februari 2024 ini adalah yang terbaru, yakni kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara. Ternyata Hasyim Asyari ini mengganti Linda. Ini adalah seorang yang akan menjadi anggota KPU di Kabupaten Nias Utara. Diganti secara mendadak sehingga gagal dilantik. Akhirnya melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU nomor 4 tahun 2023. Apa sanksinya? Sanksinya adalah peringatan dari DKPP untuk Hasyim Asyari. Kemudian jangan salah pemirsa, saat ini kemarin publik juga sempat dihebohkan karena rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara terpaksa harus diskors pada saat baru saja dimulai. Alasannya karena Hasyim Asyari dan semua komisioner KPU dipanggil ke DKPP untuk melakukan persidangan ataupun penyelidikan terkait dengan data bocor yang kemudian dilaporkan ke DKPP. Data bocor ini sudah lama terjadi. Data bocor dengan hacker Jimbo, tapi kemudian baru diproses di DKPP. Jadi dari sebanyak ini ada banyak pelanggaran dengan sanksi peringatan keras terakhir, kemudian ada peringatan lagi diberikan kepada Hasyim Asyari. Bagaimana publik tidak bertanya seputar kepercayaan dan integritas dari Ketua KPU RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.